Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil jawad, alladhi khalaqal insana min nutfah wa ja'ala lahu as-sam'a wal basara wal fuad. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alla nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu ila yaumil qiyamah. Selalu bersyukur kepada Allah. Pada siang hari ini kita kembali menjalankan perintah Allah, melaksanakan salat zuhur, melaksanakan aktivitas ilmu, dan melaksanakan segala ketakwaan kita kepada Allah. Bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Tentunya setiap umat menginginkan syafaat dari Rasulnya. Setiap umat berhak mendapatkan syafaat bagi orang-orang yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada satu hadis Nabi mengenai syafaat yang akan diberikan kepada kita. Tentunya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk bersolawat. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita diperintahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah, sedangkan Allah sendiri telah bersolawat kepadanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, orang-orang yang menginginkan syafaat Nabi, orang-orang yang hendak mendapatkan syafaat Rasulullah, satu janji Nabi yang ada dalam hadisnya adalah man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa yang datang berziarah ke kuburku, datang dia ke kota Madinah, menziarahi Rasulullah, bersalam kepada Rasulullah, maka orang tersebut wajiblah mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan mereka kesehatan, tokoh masyarakat, Pak RT, Pak RW serta jajarannya, serta hadirin dan hadirat yang berbahagia. Dalam kehidupan dan penciptaan manusia, Allah Subhanahu wa taala membuat ciptaan manusia tidaklah begitu mudah. Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia tidaklah seperti menjadikan laut, bumi, gunung, pohon dan lain-lain. Namun Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan derajat yang begitu mulia, di mana ketika seorang manusia hendak diciptakan oleh Allah, beliau menitipkan kita di dalam satu rahim yang mulia, yaitu ibunda tercinta. Allah Subhanahu wa taala memberikan perantaraan yang luar biasa. Seseorang yang lahir di dunia ini memiliki orang yang paling berjasa di dunia, yang paling berjasa untuk dirinya. Sebaik apapun orang lain kepada dirinya, namun satu orang ini tidaklah bisa dibandingin dengan jasanya kepadanya. Lalu dilengkapi dengan pasangan, yaitu bapak kita. Mana seorang ibu, Allah Subhanahu wa taala titipkan janin kepada beliau, lalu terlahirlah kita sampai sekarang ini sebagai seorang manusia. Maka dari itu, wahai saudaraku dimuliakan Allah, ketika penciptaan ini terjadi, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan menyuruh kita untuk berbuat baik kepada perantara penciptaan kita. Sebab di sana terjadi peristiwa-peristiwa yang sangat luar biasa. Banyak di antara seorang ibu yang mana dia tak mampu, dia tidak bisa. Ketika Allah titipkan seorang anak ke dalam rahimnya, dia tak mampu dan tak sabar untuk menahan segala
proses yang dialami di dalam kandungan. Maka dari itu kita telah terlahir di dunia ini, ada sebuah perintah Allah yang benar-benar kita harus perhatikan, yaitu wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat baik kepada orang tuanya, orang yang selalu berbakti kepada orang tuanya, menjaga amanah, menjaga kata-kata, menjaga sikap, menjaga perilaku, itulah yang terbaik daripada salah satu insan yang Allah ciptakan. Maka ketika kita memiliki orang tua masih hidup, jadikan waktu kita benar-benar untuk memperbaiki diri, untuk menjadikan orang tua kita sebagai seorang yang mesti dibahagiakan, seseorang yang mesti dibanggakan. Jangan kita remehkan dan kita rendahkan orang tua kita. Pada saat ini banyak di antara umat yang telah menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Ketika orang tua sudah meninggal, barulah terasa betapa pahit dan betapa sakitnya perbuatan kita selama ini kepada kedua orang tua. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika kita berbakti kepada orang tua, itu merupakan sebuah perintah Allah. Namun apabila kita mengingkari dan apabila kita tidak mengindahkan permintaan orang tua, maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah peringatan kepada orang-orang yang tak memperdulikan orang tuanya. Salah satu tanda durhaka Bapak Ibu banyak sekali. Salah satunya apa? Salah satunya adalah di mana orang tua meninggal, anak-anak tak membagikan harta warisan secara Islam. Tanda seseorang durhaka kepada Allah, tanda seseorang durhaka kepada kedua orang tua, ketika orang tua itu meninggal, mereka berbantah-bantah, mereka berselisih di dalam pembagian harta warisan, sehingga orang tua yang ada di dalam kubur merasa kesakitan, menjerit, menahan sakit dan pedihnya azab kubur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebab apa? Sebab anaknya berselisih di dalam pembagian harta warisan, sebab anaknya tak membagi harta warisan secara hukum Allah. Iko kalau awak hendak bagi harta itu secara Islam, Bapak Ibu, yang simai itu tersiksa. Meninggal anak kita, seorang anak meninggal memiliki bapak, lalu bapaknya tak dibagikan harta warisan, ini pun menyalahi aturan Allah. Maka dalam Islam ada namanya ilmu mawaris. Di dalam Islam ada namanya ilmu mawaris atau ilmu faraid, di mana hukum ini pada saat sekarang ini, pada zaman sekarang ini, umat di seluruh dunia sudah lupa satu hukum Allah yang benar-benar harus kita tunaikan. Tak kita tunaikan, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau memakan harta yang batil. Ulama menafsirkan harta yang batil itu bisa saja mencuri, korupsi, merampas. Ini termasuk harta yang batil yang Allah Subhanahu wa taala larang untuk kita ambil. Maka salah satunya adalah merampas, di mana seseorang merampas hak orang lain ketika orang tua meninggal. Anak yang paling besar, paling merasa berhak untuk membagikan harta warisan terkadang. Namun terkadang anak perempuan karena penyesuaian adat malah lebih berasa berhak untuk mendapatkan harta warisan dan hampir semuanya diambil oleh mereka. Namun Allah katakan ini tidak adil. Sampai terkadang laki-laki lebih banyak, tapi tak sesuai hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita lupakan, Bapak Ibu, saudara-saudari mungkin Allah. Pada zaman ini, di Arab kah? Di Eropa kah? Di Indonesia kah? Di Pekanbaru kah? Di seluruh Riau kah? Di seluruh Sumatera kah? Hukum ini sudah mulai terlupakan. Iko Bapak Ibu Allah.
Hukum pembagian harta warisan ini dah mulai kita lupakan. Mempelajarinya pun kita tidak pernah. Terkadang mendengar ceramah pun saking jarangnya kita mengikuti kajian, tak pernah kita dengarkan apa itu pembagian harta warisan. Apa yang dilakukan ketika seseorang meninggal? Apa sih sebenarnya? Maka di sini saya sampaikan di hadapan Bapak dan Ibu rahmati Allah. Allah katakan pada surah An-Nisa, "Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun." Seorang laki-laki memiliki bagian tertentu yang Allah tetapkan. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Begitu juga perempuan memiliki harta pembagian tertentu yang Allah tentukan. Berapa pembagiannya? Pembagiannya ada 7. Yang pertama 1/2 atau setengah. Yang kedua 1/3, 1/4, 1/6, 1/8, 2/3, yang terakhir asobah, sisa. Inilah pembagian harta warisan, bentuk pembahagiannya yang Allah tentukan. Ada kalanya seseorang mendapatkan harta warisan itu setengah, terkadang 1/3, 1/4 dan seterusnya. Contoh, seorang istri meninggalkan suami, anak laki-laki, anak perempuan. Berapakah bagian suaminya? Berapakah bagian suaminya? Apakah suami mengambil harta semuanya? Seorang suami meninggalkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, orang tua, cucu, saudara. Siapakah yang berhak mendapatkan harta warisan? Inilah permasalahan kita di dunia ini, Bapak Ibu rahmati Allah, yang terlupakan. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, beliau bersabda, "Ta'allamul faraid." Nabi Bapak Ibu mengajarkan dalam hadis, "Ta'allamul faraid," pelajarilah ilmu faraid. Iku awak sedang belajar gini, mendengar minimal. Ta'allamul faraid, pelajarilah ilmu pembagian harta warisan. Fa innaha min dinikum. Itu termasuk dari agama. Jadi jangan kita anggap pembagian harta warisan ini bukan ajaran Islam. Kalau Bapak membaca surah An-Nisa dari awal hampir setengahnya, hampir seluruhnya itu membahas berkaitan dengan pembagian harta warisan. Banyak, kebanyakan, lebih banyak, ya. Karena itu kata Nabi bagian daripada agama. Wa innaha nisful ilm. Ilmu faraid ini derajatnya setengah daripada ilmu. Anggap botol aqua, le mineral atau aqua itu penuh. Setengah kita minum setengah. Setengahnya itulah yang kita minum itulah daripada ilmu faraid. Derajatnya di sisi Allah, bandingannya di sisi Allah. Ilmu apa yang sudah kita pelajari? Ilmu tauhid, ilmu fiqih, dan ilmu tasawuf, ilmu akhlak dan lain-lain. Itu tak sebanding dengan ilmu faraid. Kita bandingkan dengan ilmu tauhid, kata Nabi tidak. Ilmu faraid ini setengah daripada seluruh ilmu. Lalu Nabi sambung yang terakhir, wa innaha awwalu ilmin yunza'u an ummati. Wa innaha awwalu ilmin yunza'u an ummati. Inilah ilmu yang pertama kali akan dicabut dari umatku. Inilah ilmu yang pertama kali nanti ketika dekat hari kiamat Allah cabut ilmu itu sehingga manusia lupa tentang ilmu ini, Pak. Ikulah nampak kita melihat ada orang meninggal, harta warisan itu berebut. Yang mengingatkan pun mereka untuk membagikan harta warisan secara Islam hanya 1 orang. Yang melarang 100 orang. Karena dicabut oleh Allah tadi. Kata Nabi SAW, hadisnya sahih. Sahih Al-Bukhari. Maka dari itu, wahai saudara, Bapak dan Ibu rahmati Allah, ilmu tentang pembagian harta warisan adalah merupakan kewajiban kita. Kita wajib diperintahkan oleh Rasulullah untuk mempelajarinya, apalagi menunaikannya.
Kita diperintahkan oleh Rasulullah, sedangkan Allah sendiri dalam Al-Quran untuk membagikan harta yang kita tinggalkan secara Islam. Kalau tidak, kita durhaka kepada orang tua. Orang tua masih hidup, alhamdulillah. Kalau dah meninggal ketika tahun lalu, 10 tahun lalu meninggal, harta yang ditinggalkannya, adakah kita bagi secara Islam? Apakah kita yakin saat ini beliau di dalam kubur tenang, bahagia, sentosa? Kita doakan, Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allahumma ghfir laha warhamha. Diampuni Allah, tapi ternyata masih disiksa. Apa di dunia anaknya yang membuat sengsara? Anak ini membuat sengsara. Ya, didoakan iya, tapi ketika harta yang ditinggalkan oleh mereka tak dibagi secara Islam, sini-sini kata Allah, dihukum, disiksa oleh Allah dalam kuburnya. Itu baru dalam kubur. Bagaimana dengan penghisapan di yaumil mahsyar nanti? Bagaimana penghisapan ketika hari kiamat nanti? Maka ini adalah sebuah hukum Allah Subhanahu wa taala yang wajib ditunaikan dan tak pernah dihapus oleh Allah. Itu kadang ada dalam ilmu Al-Qur'an namanya an-nasikh wal mansukh, ayat yang dihapuskan. Dan ada ayat yang tak bisa diterapkan. Contohnya hukum qisas. Tak bisa kita terapkan di Indonesia ini Bapak Ibu. Ya. Kalau kita mau terapkan, kita harus demonstrasi, kumpulkan, ubah peraturan pemerintah, ubah undang-undang 1945, itu yang sulit. Maka ketika hal ini dimusyawarahkan oleh para ulama, hukum ini tak digunakan, tapi masih ada. Namun hukum faraid ini tak ditentang oleh agama, tak ditentang oleh pemerintah. Maka kita bisa tunaikan. Alasan karena pemerintah tak menunaikan tidak masuk akal. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita satu hukum, namun hukum ini semua sudah mulai terhapus dari dunia, sudah mulai dilupakan, sehingga kita khawatir harta yang selama ini kita anggap halal, dari pagi sampai sore kita bekerja mencari nafkah untuk menafkahi istri dan anak, namun ternyata bercampur dengan yang haram, yang batil tadi, yang tidak sesuai harta yang kita ambil dari pembagian harta warisan, maka seluruh harta kita jadi haram di sisi Allah. Hati-hati Bapak Ibu. Maka sebagian orang yang alim, apabila harta yang ditinggalkan orang tua tak dibagi secara Islam, tak maunya mengambil. Tak mau dia mengambil Bapak Ibu rahmati Allah. Biarkan atau beri ambil hak kita yang tidak sesuai Islam, bagikan ke orang lain. Nah, itu bukan untuk kita, karena dikhawatirkan harta ini haram, batil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita kembali ke jalan Allah, kita kembali pelajari hukum-hukum Allah. Ikutilah terus majelis-majelis ilmu. Pelajaran pembahasan faraid ini mestinya masih dalam. Masih dalam, kita harus ketahui sehingga benar-benar bisa kita terapkan. Semoga di lain hari kita bisa lanjutkan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada setiap manusia tentang seluruh kegiatan, seluruh aktivitas manusia. Ada aturan-aturan yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka salah satunya ilmu faraid, ilmu pembagian harta warisan. Ketika kita amalkan, ketika kita tunaikan, maka di sana insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kebersihan harta, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil daripada seluruh manusia. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Semoga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tidak termasuk orang yang durhaka kepada orang tua disebabkan dengan harta. Barakallahu lana wa lakum jami'an. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.